Selamat malam pemirsa, selamat datang kembali di laporan Malam Bale TV bersama saya Risa Kematian. Kita seringkali berpikir bahwa ancaman terbesar datang dari luar, dari orang asing, atau bahaya yang tak terlihat. Namun, malam ini kita akan membahas kengerian yang tersembunyi di balik layar kaca yang dingin. Sebuah epidemi modern yang mengancam dan mencuri masa depan anak-anak kita. Kecanduan gawai. Sebuah cerita yang akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum memberikan ponsel kepada anak Anda untuk laporan lebih lengkap. Kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada langsung di lokasi kejadian. Terima kasih Risa. Pemirsa, saya saat ini berdiri di depan sebuah rumah yang menyimpan kisah yang sangat dramatis. Di sini, di balik pagar yang tampak sangat biasa ini, seorang ibu telah berjuang mati mission melawan sebuah entitas tak kasat mata yang secara perlahan mencuri putranya. Entitas itu bernama HP. Bersama saya sekarang sudah ada Ibu Yeyun Racing yang akan membagikan kesaksiannya yang mengerikan. Ibu Yeyun, bisa ceritakan apa yang terjadi pada putra Anda? Anakku, Apip, dia bukan lagi seperti manusia yang kukenal. Dia hanya seperti bayangan yang terus-menerus menatap cahaya biru dari layarnya. Dia terperangkap, seolah jiwanya disedot habis, ruang tumbuhnya hancur total. Setiap malam aku mendengar bisikan aneh dari kamarnya. Bukan suara hantu, tapi suara-suara dari game dan video yang tidak ada habisnya. Aku tahu, jika aku tidak bertindak cepat, anakku akan hilang selamanya. Tenggelam dalam dunia piksel-piksel palsu itu. Lalu, tindakan drastis apa yang akhirnya ibu ambil? Saya yakin itu adalah sebuah keputusan yang sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Aku harus memutus rantai kutukan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Aku merebut senjata itu, HP terkutuk itu, dan aku menendang anakku keluar dari rumah. Aku bilang padanya, "Pergi, pergi kau dari sini. Temukan dirimu yang hilang di dunia luar, walau kau harus berani kotor, walau kau harus berani berlumur dosa tanah." Aku tahu kedengarannya kejam, tapi aku percaya berani kotor itu baik. Meskipun pada awalnya terasa menyeramkan dan menakutkan. Dan pemirsa, disinilah kengerian yang sesungguhnya dimulai. Atau setidaknya begitu yang dipikirkan oleh Ibu Yeyun pada awalnya. Anak yang tadinya pasif dan hanya terpaku pada layar itu, akhirnya kembali ke rumah. Namun, dia tidak kembali dengan ratapan atau tangisan penyesalan. Dia kembali membawa bukti dari apa yang disebut pengkhianatan layar. Saat ini, saya juga sudah bersama dengan sang anak, Apip. Nah, Apip, bisa ceritakan apa yang terjadi padamu saat kamu berada di luar sana? Awalnya, rasanya dingin sekali, sunyi. Aku merasa seperti mayat hidup tanpa HP-ku. Tapi kemudian, aku mendengar sebuah suara, bukan suara notifikasi dari aplikasi, tapi sebuah panggilan. Panggilan dari tanah lapang di dekat rumah. Aku tidak tahu kenapa, tapi kakiku bergerak sendiri. Aku berlari. Aku jatuh. Aku jadi sangat kotor. Rasanya sakit. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup di lapangan itu. Kami berjuang di lumpur. Kami bertarung. Kami mengalahkan iblis-iblis lapangan dalam pertandingan sepak bola. Ibu Yeyun, bagaimana perasaan Anda saat melihat Apip kembali dalam keadaan seperti itu? Aku tidak bisa percaya. Sungguh, aku sudah siap memarahinya, tapi dia kembali ke rumah bukan dengan debu penyesalan atau wajah murung. Dia pulang membawa sebuah trofi logam yang dingin. Piala, dia bilang dia ingin jadi pemain timnas, seperti idolanya Rizky Ridho. Selama ini gadget itu hanya memberinya janji-janji palsu tentang kemenangan virtual. Tapi kotoran dan lumpur ini adalah bukti pengorbanan yang nyata. Ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Tapi Bu, coba lihat baju Apip sekarang,
Kotoran dan lumpur mematikan itu menempel di mana-mana. Apakah ibu tidak takut dengan siksaan saat harus mencucinya? Bukankah itu hanya akan menambah penderitaan dan pekerjaan rumah Anda sebagai seorang ibu? Dulu mungkin aku akan berpikir begitu. Dulu aku akan pusing 7 keliling melihat noda seperti ini. Tapi sekarang, kotoran itu tidak lagi berdaya melawanku. Noda membandel itu hanya ilusi. Cerita lama. Aku sekarang punya senjata pemusnah massal untuk noda, deterjen yang mampu mengangkat kengerian paling gelap sekalipun dari serat kain. Sekarang, mencuci baju kotor Apip bukan lagi beban. Ini sudah menjadi ritual kasih sayang yang disederhanakan. Aroma parfumnya pun mewah, seolah menyembunyikan semua bau lumpur dan keringat pertempuran anakku. Pemirsa, kisah Apip dan Ibu Yeyun adalah sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Jangan biarkan anak Anda terjerat dalam dunia maya yang sempit. Dorong mereka. Jika perlu, paksa mereka keluar. Biarkan mereka bermain, biarkan mereka kotor. Karena terkadang kemenangan yang paling tak terduga justru ditemukan di tempat yang paling kita takuti, di luar ramah. Dan ingat, pekerjaan rumah seperti mencuci baju kotor bukanlah beban, melainkan bukti kasih sayang. Demikian laporan saya dari lapangan. Kembali ke studio. Risa, terima kasih atas laporannya yang luar biasa. Sebuah cerita yang benar-benar membuka mata kita semua. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil malam ini? Jangan takut kotor. Jangan takut mendorong anak-anak kita untuk menemukan dunia nyata. Karena di balik setiap noda lumpur mungkin tersimpan piala kemenangan dan masa depan yang cemerlang. Sampai jumpa di laporan Malam Balefe selanjutnya. Tetaplah waspada karena kengerian bisa datang dari mana saja, bahkan dari benda yang ada di genggaman Anda. Selamat malam.